Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Endesta dengan nomor BP 191086-2016. Nah, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi pertama kami, yaitu teknologi komunikasi dalam masyarakat. Menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986, ia menyatakan bahwa teknologi komunikasi ialah perangkat keras yang memiliki nilai-nilai sosial, yang mana dengan adanya teknologi komunikasi ini, setiap individu itu dapat melakukan proses mengumpulkan atau memproses dan juga dapat melakukan pertukaran informasi dengan individu ataupun orang lain. Nah, contoh dari teknologi komunikasi ini adalah handphone atau telepon genggam. Dengan telepon ini, individu dapat melakukan pertukaran informasi dengan individu lain tanpa harus terbatas jarak dan waktu. Kemudian, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai karakteristik dari teknologi komunikasi ini sendiri. Yang pertama, ada keterkaitan antara teknologi komunikasi dengan perangkat keras. Yang kedua, teknologi komunikasi hadir dalam berbagai struktur, sebagai contohnya ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian yang ketiga, komunikasi memberikan nilai-nilai tertentu. Dan yang terakhir, teknologi komunikasi memiliki hubungan dengan perangkat keras pada bidang komunikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Zafira. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai implikasi teknologi komunikasi dan media baru. Hadirnya media baru dalam proses berkomunikasi ini melahirkan adanya komunikasi dua arah yang bersifat interaktif, yang dimana dapat dilakukannya pengumpulan dan juga pengiriman informasi secara bersamaan sehingga terdapat implikasi yang beragam. Teknologi komunikasi dan media baru yang sudah semakin canggih ini sangat mempengaruhi faktor dari produksi dan distribusi yang dimana tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini dapat dirasakan dengan dapat dilakukannya penyebaran informasi dalam jumlah yang sangat besar kemanapun tempatnya dalam waktu yang bersamaan. Namun, dalam hal ini, penerimaan informasi saat ini diperlukannya pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena informasi yang diperoleh dapat diakses dan diterima secara luas, dan oleh sebab itu, sebagai penerima informasi, setiap individu harus lebih bijak lagi akan terhadap informasi yang mereka dapatkan atau mereka peroleh. Menurut Genly, ia menyampaikan bahwa media baru memungkinkan setiap individu untuk memainkan peranan yang lebih aktif sebagai warga negara dan juga sebagai konsumen, karena adanya media baru ini membuat peningkatan akses dari warga negara yang biasa menjadi warga negara yang lebih terinformasi. Nah, sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Alika Fatihah dengan nomor BP 1910863032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi krisis di era media baru dan media sosial. Menggunakan internet, terutama selama krisis komunikasi, dapat mengidentifikasi masalah dengan manajemen dan kemudian mengkomunikasikannya kepada publik. Dunia PR saat ini sedang memasuki masa emasnya, karena teknologi internet telah memungkinkan para praktisi PR menjangkau khalayak sasarannya secara langsung tanpa campur tangan pihak lain, seperti wartawan atau redaksi media massa yang biasanya bertindak sebagai penjaga gawang dan melakukan penyensoran terhadap informasi kepada publik. Namun, sebagian besar aktivitas PR di internet masih sebatas penggunaan media satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Dari beberapa penelitian yang dilakukan tentang komunikasi krisis di era media baru, menyimpulkan bahwa media sosial kini telah menjadi bagian integral dari perilaku komunikasi, dan organisasi tidak dapat mengabaikan penggunaan media sosial dalam komunikasi mereka, karena media sosial berpotensi menyebarkan berita, dari keluhan hingga isu, atau bahkan dengan tujuan merusak kredibilitas. Namun, begitu banyak faktor yang membuat bahwa internet dan juga media sosial masih belum diintegrasikan dalam krisis komunikasi. Alasan-alasan tersebut misalkan terbentur masalah peraturan,
keterbatasan teknologi, hingga kurangnya kemampuan divisi public relation dalam pengembangan website. Namun begitu, dalam beberapa tahun ke depan, ketika organisasi memutuskan untuk tidak merespon krisis melalui piranti internet, maka hal tersebut bisa diartikan oleh publik atau oleh media sebagai sikap no comment. Organisasi dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan publik dan menyediakan berbagai informasi tentang organisasi dan layanan yang diberikan organisasi kepada berbagai halayak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktisi PR yang menggunakan media sosial dalam strategi manajemen krisis, mereka lebih yakin bahwa organisasi mereka dapat mengelola krisis dengan lebih baik. Hasil penelitian ini juga menekankan pada manajemen organisasi, sehingga mulai sekarang mereka memasukkan jejaring sosial ke dalam strategi manajemen krisis mereka. Praktisi yang cerdas tahu bahwa media sosial bisa membantu perusahaan dari semua sudut jika terjadi kesalahan. Praktisi bisa menggunakan media sosial untuk memantau masalah yang berkembang di masyarakat sekitar organisasi. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Milian Putri dengan nomor BP 1910863.002. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi dengan media. Yang poin pertamanya adalah komunikasi. Nah, komunikasi dalam simbol bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lain berdasarkan kesepakatan kelompok dari seseorang. Nah, karena itu kata komunikasi dipahami sebagai proses manusia merespon perilaku simbolik dari orang lain. Nah, bahasa, kata, gestur, tanda ini merupakan bagian dari simbol yang digunakan manusia dalam mendefinisikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sehingga bahasa, kata, gestur, dan tanda itu digunakan manusia sebagai apa yang dipelajari dalam ilmu komunikasi, termasuk juga bagaimana implikasi yang muncul dari penggunaan berbagai simbol tersebut. Nah, komunikasi massa merupakan level terbesar dari komunikasi. Nah, komunikasi massa ini pada hakikatnya adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi media massa kepada khalayak yang luas secara anonim. Nah, Little John menyebutkan proses komunikasi yang demikian dengan konsep media encoding, yaitu proses di mana organisasi media memediakan pesannya kepada khalayak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Salimeka dengan BP 1910861025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian isu. Nah, sebuah isu adalah masalah yang belum terselesaikan dan siap untuk diambil keputusan. Isu terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus yang bisa mengarah pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi. Nah, isu yang muncul adalah suatu kondisi atau peristiwa baik internal ataupun eksternal perusahaan. Nah, menurut Head dan Combos, isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi, atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Register dan juga Larkin memberikan contoh yang bisa memicu isu seperti peraturan baru, opini, atau tuntutan yang disalurkan via media atau saluran lainnya. Nah, pada isu ini ada 4 prinsip yang terkait dengan isu. Pertama, ada prinsip hubungan baik prinsip. Maksudnya di sini adalah umumnya dilaksanakan sebelum terjadinya krisis. Dengan adanya hubungan baik, komunikasi krisis dapat dihindarkan, dan kalaupun terjadi komunikasi dalam keadaan krisis, maka akan lebih mudah dicarikan jalan keluarnya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Maksudnya di sini adalah apabila komunikasi krisis telah terjadi, maka perusahaan tetap harus mengganti kerugian yang diderita masyarakat, sekalipun hal tersebut bukanlah kesalahan dari perusahaan tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pengungkapan berdasarkan prinsip. Perusahaan melalui public relation harus terbuka kepada masyarakat. Perusahaan harus menjelaskan yang terjadi apa adanya.
tanpa ada yang ditutupi demi untuk menghormati hak publik terhadap kebenaran. Prinsip yang keempat yaitu prinsip asimetris atau komunikasi yang berimbang. Perusahaan melihat kepentingan publik sama pentingnya dengan kepentingan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Berliana Gisti dengan BP 1910862033 akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu model komunikasi terhadap isu. Yang pertama itu ada publisitas atau propaganda. Nah, model komunikasi ini bersifat satu arah, yaitu bersifat propaganda dan juga manipulatif. Tidak terlalu mempedulikan kebenaran asal kepentingan perusahaan itu terpenuhi. Lalu yang kedua itu ada informasi publik. Nah, model ini mulai menghormati hak masyarakat atas suatu kebenaran. Hanya saja perusahaan itu tetap akan memilihkan fakta mana yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada masyarakat atau publik. Lalu yang ketiga itu ada asimetris dua arah. Nah, dikatakan bersifat dua arah, model komunikasi yang satu ini belum dapat menjadi model komunikasi yang efektif. Hal ini dikarenakan model komunikasi asimetris tidak berimbang. Perusahaan tetap mempercayai bahwa kebenaran terletak pada perusahaan dan kesalahan adalah milik publik. Dialog yang diadakan sangat didominasi oleh kepentingan perusahaan. Apabila harus ada yang berubah, maka itu adalah publik. Maka dari itu, dialog yang diadakan sangat kurang berguna karena tetap saja yang sesungguhnya terjadi adalah komunikasi satu arah. Lalu komunikasi isu yang terakhir itu model komunikasi isu yang terakhir adalah simetris dua arah. Model yang satu ini dianggap paling efektif, juga dianggap satu-satunya model yang etis sekaligus memiliki tanggung jawab sosial. Nah, model ini membangun saling pengertian antara perusahaan dan juga publiknya. Kepentingan perusahaan dan kepentingan publik dilihat sama besarnya dan tak ada yang lebih penting dari yang lain. Publik dan perusahaan harus terus berubah mencari bentuk yang paling pas demi kepentingan keduanya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.